Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Wahyuni dengan NIM 23111101. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang ekosistem pada perairan yang ada di belakang saya ini, yaitu perairan yaitu kolam. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang kolam di belakang saya ini, yaitu ekosistem perairan adalah lingkungan yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik serta didominasi oleh air sebagai habitat dari komponennya. Ada bagian dari ekosistem ini yang bukan perairan, tapi jumlahnya kecil. Ekosistem ini dihuni oleh beragam makhluk hidup yang hidupnya di air ataupun di dua alam, air dan darat. Baik, apa yang dimaksud dengan ekosistem air? Yaitu satu kesatuan menyeluruh antara organisme dengan lingkungannya yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Bagaimana sih proses terbentuknya suatu ekosistem? Baik, saya akan menjelaskan. Ekosistem terbentuk berawal dari terbentuknya makromolekul, kemudian menjadi protoplasma, sel, jaringan, organ tubuh, sampai kemudian menjadi organisme atau makhluk hidup. Apa saja sih yang ada di ekosistem air pada kolam ini? Yang terdiri dari benda-benda tak hidup seperti air, tanah, udara, cahaya matahari, suhu dan kelembapan, serta ikan yang ada di dalam kolam. Adapun apa fungsi air bagi ekosistem, yaitu air sangat penting untuk menjaga kestabilan ekosistem. Air membantu menjaga keberlangsungan hidup ikan dan makhluk hidup di air, serta menjaga ekosistem kolam yang sehat. Dan adapun pula peran air pada ekosistem, yaitu sebagai pelarut zat makanan yang dimakan oleh makhluk hidup. Air juga diperlukan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis bagi hewan air seperti ikan, katak. Adapun kerusakan pada ekosistem pada kolam, yaitu akibat ulah manusia yang membuang sampah sembarangan di tepi-tepi kolam ini dan membuat ekosistem yang ada di dalam kolam ini menjadi rusak dan matinya ekosistem yang ada di kolam. Baik, apa saja peranan ekosistem bagi makhluk hidup? Ekosistem memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologis di bumi. Setiap komponen ekosistem saling terkait dan saling bergantung satu sama lainnya. Kehadiran spesies-spesies yang berbeda dalam suatu ekosistem membantu menjaga kelangsungan siklus makanan, rantai makanan, dan jaring-jaring kehidupan. Komponen ekosistem kolam adalah senyawa-senyawa abiotik, diantaranya yaitu air, CO2, O2, Ca, N, dan garamu, fosfor, dan asam amino. Sebagian besar dari bahan makanan yang terpenting berada dalam air, berbentuk larutan setiap saat dapat dipergunakan oleh organisme-organisme. Ciri-ciri ekosistem kolam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ekosistem kolam memiliki kadar garam dan salinitas rendah, yaitu kurang dari 1% saja. Yang kedua, ekosistem kolam dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Ketiga, ekosistem kolam memiliki suhu bervariasi yang cenderung sangat rendah. Dan yang keempat, ekosistem kolam kurang pencahayaan matahari yang masuk. Di dalam ekosistem kolam dapat dikatakan seimbang apabila hubungan saling ketergantungan di antara komponen penyusunnya. Komponen tersebut yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Ekosistem kolam memiliki kekhasan tersendiri, sebab unit biosistem yang ada di dalamnya berbeda dengan yang ada di ekosistem lainnya.
Komponen biotik ekosistem kolam terdiri dari berbagai makhluk hidup, baik yang berperan sebagai produsen maupun konsumen. Contohnya fitoplankton, teratai, ikan, kata, jentik, serangga air, eceng gondok, dan sebagainya. Sedangkan komponen abiotik, ekosistem kolam merujuk pada benda tidak hidup atau benda tak bergerak, tapi bentuk fisik dan kimia yang dapat membantu makhluk hidup mempertahankan kehidupannya. Contoh, air, oksigen terlarut, cahaya, lumpur atau tanah, dan sebagainya. Rantai makanan dalam ekosistem kolam dibagi menjadi 3 tingkat trofik dasar, yaitu tingkat trofik pertama yang menyiapkan makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari, diwakili oleh produsen atau autotrofik, misalnya tumbuhan hijau, enceng gondok, rumput, lumut, dan ganggang. Tingkat trofik yang kedua diwakili oleh ikan-ikan kecil yang memakan tumbuhan hijau semisal lumut. Tingkat trofik yang ketiga diwakili oleh ikan besar yang makan ikan kecil maupun rumput-rumputan, yaitu omnivora. Adapun peran ikan dalam ekosistem kolam, yaitu menjaga stabilitas rantai dan jaring-jaring makanan, di mana ikan memakan organisme lainnya dan mencegah ledakan populasi organisme tersebut yang dapat menyebabkan pengaruh buruk ke dalam ekosistem. Itulah tadi pembahasan dari saya yang menjelaskan tentang ekosistem pada kolam. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.